warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mandala Lovers. Kita kembali lagi hadir bersama saya Sari, ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Dan hari ini kita bertemu di edisi ke-10 dengan tema berbagi inspirasi bersama Tonti Pasca Dimukti. Baik, dan hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya ada dua orang narasumber. Mereka berdua adalah bagian dari Tonti Pasca Dimukti, namun juga sekaligus menjadi Paskibra. Nah, selamat siang Mas Raihan dan Mbak Desti. Selamat siang. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Raihan itu selaku Paskibraka UNY. Kemudian untuk Mbak Desti ini merupakan Paskibraka Kecamatan Depok. Ya, boleh disapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah menonton. Halo. Nama saya Raihan Gaus Maulana dari Paskibra UNY dan saya di Tonti alhamdulillahnya menjabat sebagai Ketua Tonti Pasca Dimukti periode 2023-2024. Oke, baik. Silakan Mbak Desti. Halo, perkenalkan. Saya Destiana Rahmadani. Saya Paskibra Kecamatan. Oke, baik. Nggak usah grogi ya, kita santai aja di sini ya kan. Alhamdulillah kalian sudah bisa hadir di siang hari ini di podcast Mandala Educast tentunya. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Mandua Sleman. Yuk ajak teman-teman juga atau keluarga untuk nonton edisi yang ke-10 ini. Dan boleh dong diceritakan ya bagaimana sih proses awal mula kalian gitu untuk menjadi paskib nih. Untuk Mas Raihan itu di Paskibraka UNY seperti apa, dan Mbak Desti itu juga seperti apa di Paskibra Kecamatan. Silahkan dari Mas Raihan dulu. Untuk proses dari awal sih bermula ketika teman saya yang dulu juga mendaftar di Paskibra UNY itu mengirimkan link pendaftaran. Mungkin awalnya saya belum tertarik, tapi untuk bujukan dari teman katanya untuk ikut aja, untuk menambah pengalaman dan relasi. Dan akhirnya saya ikut mendaftar seleksi Paskibra UNY, dan alhamdulillah selama seleksi itu ada 2 tahap seleksi, yaitu seleksi pendaftaran atau seleksi administrasi, yang kedua seleksi PBB paskibnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk tahap di administrasi nih, apa saja yang dipersiapkan kemarin? Tentunya itu adalah yang dipersiapkan itu adalah cek surat keterangan sehat. Habis itu formulir pendaftaran seperti nama, kelas, mungkin ada kita disuruh mengisi pengalaman kita selama mungkin ikut PBB Paskibra itu bagaimana gitu. Oke, baik. Ada surat keterangan sehat juga ya, tentunya yang dilampirkan begitu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk PBB-nya? Kalau untuk PBB-nya sih waktu dites itu hanya di PBB dasar. Mungkin seperti gerakan yang dasar, belum gerakan yang jalan. Nah, alhamdulillahnya ternyata saya dapat lolos tes seleksi administrasi, tes seleksi PBB. Oke, alhamdulillah. Dan kemarin dari Mandua Sleman tidak hanya Mas Raihan sendiri ya? Ada teman-teman saya yang dari sekelas, Rashid, dari kelas IPS 2 ada Bayhaki, dan ada Bunga Cindi juga. Oke, berarti ada 4 orang nih, kemudian 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang lolos seleksi masuk di Paskibraka UNY begitu ya. Saya ucapkan selamat ya Mas ya, terima kasih. Dan kemudian kalau untuk Mbak Desti gimana awalnya? Saya tuh mengikuti ekstra Tonti waktu kelas 10. Nah, terus ada kayak tahap-tahap kayak seleksi seperti Paskib Kecamatan, lalu saya ikut gitu. Habis itu saya juga mencoba akhirnya juga keterima, alhamdulillahnya, dengan kawan-kawan 8 orang itu.
Nah, itu seperti apa? Mungkin dilatih oleh siapa saja, itu boleh disampaikan Mas Raihan? Kalau dari Paskibra UNJ itu kita mulai dari bulan Juli. Itu bulan Juli pertengahan. Itu kita ambil seminggu itu 3 kali latihan. Biasanya kita mengambil di hari Sabtu dan Minggu. Nah, satunya ini biasanya fleksibel, Bu. Habis itu untuk waktu latihannya itu kita dari pagi 7.30 kita sudah harus di tempat dan selesai latihan kita jam 3 sore. Dan untuk di Paskibra UNJ itu kita dilatih bersama, alhamdulillahnya kita dilatih dengan Purna Paskibraka Provinsi tingkat Jogja dan kakak-kakak dari organisasi di UNJ. Oke, luar biasa berarti menjadi pengalaman ya. Kemarin bisa dilatih langsung oleh Purna Paskibra. Iya, Purna Paskibra. Baik, kemudian kalau untuk Mbak Desti? Paskibra kecamatan itu juga dilatih dari Bapak TNI dan Bapak Polri yang langsungan berhubungan dengan Paskibra kecamatan. Dan prosesnya itu juga kayak latihan PBB dasar seperti jalan di tempat, lalu langkah tegap, sama melatih kedisiplinan juga. Berapa lama kemarin, Mbak? 1 mingguan, Bu. 1 mingguan, dan itu full di 1 minggu itu ya? Iya. Oke, baik. Jadi latihannya memang cukup sebentar, tapi sudah bertemu dengan beberapa teman-teman dari sekolah atau madrasah lain ya? Iya. Tentunya. Nah, gimana nih rasanya sudah selesai menunaikan tugas dan tanggung jawabnya kemarin kalian menjadi di Paskib? Gimana Mas Raihan? Kalau dari saya sih alhamdulillahnya tentunya sangat senang karena bisa melepaskan beban pikiran saya. Kan mungkin dari awal latihan itu masih gugup dan panik gimana nanti ketika tampil. Tapi ternyata alhamdulillahnya saya bisa ketika di tanggal 17 itu saya bisa tampil lebih baik. Alhamdulillah. Oke, dan maksimal betul ya. Yeah. Artinya Mas Rehan ini sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Memang kalau sudah diberikan tanggung jawab itu, kita berusaha semaksimal mungkin supaya tetap nanti hasilnya juga menjadi maksimal. Gitu. Berikan yang terbaik untuk semua orang gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk Mbak Desti gimana rasanya? Sendiri itu amatlah sangat bangga banget karena juga bisa menunaikan tugas yang diinginkan gitu dengan lancar gitu. Ada rasa lega ya? Iya. Ada rasa lega tentunya. Kalau masa proses latihan pasti ada ketegangan juga dan kemudian setelah selesai itu sudah terbayarkan semuanya ya, ada prosesnya di situ. Dan kemudian kalian kemarin kan terpilih nih ya menjadi Paskib baik di kecamatan sama di UNJ. Nah, kalian kan dipertemukan dengan berbagai teman-teman yang ada di berbeda sekolah atau berbeda madrasah begitu ya. Nah, bagaimana nih kesan kalian, Mas Rehan? Kalau kesan dari saya sih sangat senang sekali bisa bertemu teman yang bukan dari MAN gitu loh. Jadi teman yang berbeda sekolah. Itu menurut saya itu kesannya itu saya bisa melatih bersosialisasi saya dan saya bisa menambah jaringan yang lebih luas gitu. Oke, baik. Dan nanti bisa berguna di organisasi sebenarnya ya Mas ya, ditularkan. Oke. Kemudian kalau Mbak Desti gimana? Saya juga sangat senang karena bisa menambah teman-teman baru, pengalaman baru, dan bisa bertukar pikiran kepada teman-teman yang dari luar sekolah, seperti itu. Jadi nambah informasi juga, nambah relasi. Sekarang temannya tidak hanya di lingkup madrasah saja, tapi sudah ada di beberapa wilayah, daerah gitu ya Mbak ya. Wah, oke. Pengalamannya ini luar biasa ini. Dan alhamdulillah kalian kemarin sudah terpilih dan diamanahi untuk tanggung jawab itu. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu komentar yang sudah masuk di channel YouTube Mandua Sleman tentunya. Kalian sudah follow ya? Sudah. Oke, nah sekarang kita akan lihat teman-teman yang sudah masuk berkomentar di edisi sebelumnya. Ini ada dari wali siswa
atas nama Ibu Sutiyanti. Semangat Mas Putra dan teman-teman semua, semoga kalian sukses untuk meraih cita-citamu. Semoga kedepannya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin. Kemudian ada juga dari Ibu Ranti Sumarni. Ayo semangat. Nah, ini semangat untuk semuanya ya tentunya. Oke, terima kasih kepada Ibu Sutiyanti dan Ibu Ranti Sumarni yang telah memberikan komentar baiknya. Dan teman-teman silahkan ayo untuk komentar di edisi ini, edisi 10 ya, yang nanti insya Allah akan dibacakan di edisi selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ya Mas. Yep. Mbak, kemudian apa nih motivasi sebenarnya kalian untuk ikut menjadi Paskib? Kalau dari saya itu motivasinya itu yang penting adalah untuk melatih kepribadian saya dalam bermimpin, dalam memimpin di baris berbaris tentunya. Oke, karena tanggung jawabnya juga Mas Raihan ini menjadi ketua ya di Tonti ya. Kalau Mbak Desti motivasinya apa? Motivasi saya itu ingin membanggakan kedua orang tua yang nomor satu. Yang kedua, ingin menambah wawasan gitu loh Bu, biar lebih banyak pengalaman juga, biar disiplin juga gitu. Iya, insya Allah nanti kalau pengalaman itu sudah kalian berikan ya untuk sekarang ini, nanti kedepannya menjemput rezeki itu akan lebih mudah, betul kan? Oke, baik. Kemudian bagaimana dukungan orang tua kalian selama ini? Kalau dukungan orang tua dari saya sih alhamdulillahnya sangat menyupornya, karena kan ini salah satu kegiatan yang positif. Nah, apalagi Paskibraka ini kan melatih kita untuk kepemimpinan, kedisiplinan, manajemen waktu gitu. Tentunya orang tua saya sangat menyupport saya, dan juga pasti orang tua saya ketika saya ingin berangkat latihan itu tidak lupa juga mendoakan saya agar saya bisa menyelesaikan tugas di Paskib UNJ ini dengan lancar tanpa ada halangan. Nah, berarti support dari orang tua itu betul-betul bagus ya Mas ya. Alhamdulillah ini komunikasi dengan orang tua juga tetap terjalin, minta doa restu juga ya dari Bapak Ibu gitu. Kemudian kalau Mbak Desti? Kalau dari saya, orang tua mendukung dengan cara memfasilitasi dan memberi dukungan yang sangat amat luar biasa dari orang tua. Iya, karena memang mau nggak mau orang tua itu apa ya istilahnya dukungannya itu sangat betul ya. Ketika orang tua sudah memfasilitasi, memberikan sepenuhnya hak kepada anak, tinggal anaknya ini yang kemudian melaksanakan kewajibannya itu yang tentu dengan penuh amanah begitu ya Mbak Desti dan Mas Raihan. Siap. Nah, ini kalian kan juga merupakan anggota Tonti Paskadimukti ya. Nah, bagaimana nih dukungan dan peran dari pembina, pelatih, dan juga mungkin teman-teman kalian itu seperti apa? Kalau dari saya sih, pastinya teman-teman, pelatih, dan pembina saya itu selalu mendukung baik kegiatan yang berhubungan dengan Tonti atau baris berbaris ini. Mungkin bisa contohnya itu ketika setiap kita mau melaksanakan latihan itu tak luput dari pelatih kita itu selalu mengirimkan pesan motivasi dan kata-kata semangat untuk tetap berusaha dan jangan pantang menyerah ketika melaksanakan tugas. Nah, berarti sudah langsung disemangati melalui kata-kata seperti itu ya. Siap. Yang tentunya membuat diri Mas Rehan itu juga menjadi lebih semangat lagi. Gitu. Kalau untuk Mbak Desti gimana? Saya teman-teman tuh sangat mendukung, dan pelatih sama pembina juga mendukung dengan cara yaitu memfasilitasi juga dan memberikan support yang sangat amat luar biasa. Mendampingi juga ya? Iya. Proses selama apa istilahnya seleksi hingga sampai kemarin selesai juga turut didampingi ya? Iya. Oke, baik. Seberapa pendampingannya dari pembina, pelatih, dan juga mungkin teman-teman? Sangat. Ini ya, apa istilahnya setiap hari juga ini misalkan ada informasi juga akan dikasih tahu seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada butuh bantuan itu juga bantu gitu ya. Misalkan kebutuhan termasuk seragam, hal di luar dari ini ya, misalkan gitu.
juga turut membantu begitu ya. Oke, baik. Kemudian nih apa yang kalian dapatkan atau mungkin manfaat gitu sebenarnya kalian ikut Paskib ini di kecamatan ataupun di UNJ itu apa manfaatnya? Tentunya dari saya sendiri itu mendapat manfaat yang banyak sekali. Mungkin contohnya relasi, wawasan tentang Paskibra, terus juga kita juga dilatih kepemimpinannya bagaimana, dan kita juga dilatih memanajemen waktu, dan kita juga tentunya kita mendapat teman yang alhamdulillah sangat banyak. Jadi kita bisa saling bertukar pengalaman dan saling cerita atau ngobrol ini yang membuat itu chemistry team jadi terwujud. Oke, baik. Tadi kan mengatakan berkaitan dengan disiplin gitu ya. Terus kemudian berarti penerapannya di dalam sehari seperti apa, Mas? Mungkin kalau terapannya dalam sehari-hari itu ketika masuk sekolah. Itu kan contohnya masuk sekolah kan harus pukul 7 pas ya. Itu berarti dari sebelum pukul 7 itu kita harus bagaimana caranya kita menggunakan waktu dengan baik, dengan contohnya mandi, makan, bersiap-siap, menyiapkan pelajaran gitu. Baik, artinya begini, ketika di Tonti itu sudah dilatih untuk disiplin, itu di keseharian itu juga menjadi lebih disiplin begitu ya, Mas ya. Dan itu memang perlu karena disiplin itu memang harus mau atau nggak mau itu kan juga perlu dilatih begitu ya, supaya terbiasa juga bisa memanajemen waktu dengan baik begitu. Kalau untuk Mbak Desti seperti apa? Manfaatnya itu menambah teman juga, terus mengenal karakter-karakter orang lain yang di luaran, terus menambah relasi juga, dan mendapatkan teman-teman baru yang belum pernah ditemukan gitu. Oke, mendapatkan teman baru ini juga bikin happy juga ya, senang ya, bisa tidak hanya teman itu terbatas pada lingkup yang ada di madrasah saja gitu, bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di luar madrasah sekolah ini begitu. Oke, baik. Kemudian bagaimana nih dukungan dari madrasah terkait dengan kalian menjadi Paskib? Tentunya dukungan dari madrasah itu sangat luar biasa ya. Kita alhamdulillahnya diberikan izin atau diberikan fasilitas yang alhamdulillah dari saya pun sudah cukup, dan pastinya dukungan dari madrasah pun sangat terbilang cukup lah. Mungkin contohnya dari kita yang hendak ingin meminta surat izin, ingin meninggalkan pelajaran karena ingin ada latihan Paskibra itu, kita selalu didukung dan selalu diizinkan. Oke, alhamdulillah. Berarti madrasah juga mendukung, mengizinkan ketika memang latihan itu mengambil jam-jam pelajaran. Gitu ya, Mas. Oke, baik. Kalau untuk Mbak Desti, seperti apa? Madrasah juga sangat mendukung dan memberikan kesempatan-kesempatan dan memberikan izin untuk meninggalkan pelajaran dan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Oke, baik. Kemudian terkait tugas juga lebih longgar begitu ya, Mbak ya? Masih bisa mengikuti begitu ya? Oke, baik. Kemudian terakhir ini ya, setelah kalian ini selesai menjadi Paskib ini, nah apa yang akan kalian lakukan demi kemajuan Tonti dan juga kemajuan untuk madrasah? Mungkin dari saya akan mengajari dan memberikan pengalaman saya bagaimana ketika saya menjadi Paskibra UNJ. Mungkin saya akan memberikan pengalaman saya kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan saya, mungkin agar mereka juga terbantu, tertarik untuk mengikuti Paskibra. Oke, baik. Untuk Mbak Desti? Saya akan membagi pengalaman teman-teman yang ada di sana waktu latihan juga, dan saya akan memberikan pelajaran seperti baris berbaris kepada teman-teman atau adik kelas gitu. Tadi bilang mengatakan pelajaran baris berbaris gitu ya.
Ya, oke, belajar begitu ya. Gimana caranya untuk baris berbaris yang benar begitu. Nah, kalau di madrasah yang selama ini Mas dan Mbak ikuti gitu, baris berbarisnya apakah juga sama dengan seperti yang ketika dilatih di luaran sana ketika paskib? Dari saya. Ya, dari Mas Raihan. Tentunya dari pihak madrasah dan pihak Paskibraka itu tentunya sangat beda. Mungkin dari pihak Paskibra itu ketika melatih kita dalam LBB atau PBB itu sangatlah keras karena disitulah kita terbentuk mental dan sikap kepemimpinan kita. Mungkin itu salah satu yang bisa diterapkan di MAN. Oke, untuk gerakannya sendiri gitu Mas, apakah ada perbedaan gitu ketika mungkin gerakan dasarnya itu kalau di madrasah diajarkannya misalkan jalan di tempat itu ya, kalau kita itu kan terbiasa dengan rata-rata air begitu ya, apakah juga penerapannya itu di sana seperti itu ataukah mungkin ada beberapa bagian yang berbeda gitu Mas Raihan? Kalau di Paskibra, UNJ dan madrasah itu tentunya sangatlah tidak beda jauh. Mungkin juga sama di Paskibraka kita terkait jalan di tempat itu juga harus rata-rata air. Di madrasah juga menggunakan peraturan seperti itu. Dan juga di Paskibraka itu kan kita juga harus ketika gerakan hadap kanan atau hadap kiri kan kita harus mempunyai patah-patahan yang sangat bagus gitu loh ketika menerapkan hadap kanan hadap kiri. Dan di madrasah pun juga alhamdulillahnya menerapkan seperti itu. Oke, berarti tidak beda jauh ya Mas ya. Kalau di Paskib kecamatan seperti apa? Kalau dengan cara jalan di tempatnya itu sama kayak di Tonti juga. Jadi nggak berbeda jauh. Kalau langkah tegapnya itu agak berbeda. Apa bedanya? Boleh diceritakan seperti apa? Jika jalan tegaknya itu harus 90 derajat gitu. Jadi harus ngangkat banget, nggak boleh setengah-setengah gitu. Baik. Berarti kan mendapatkan ilmu yang baru begitu loh. Siap. Artinya ya. Kalau di kecamatan kemarin diajarkan langkah tegapnya itu betul-betul diangkat begitu ya. Dan memang tidak diseret istilahnya ya. Kakinya itu juga betul-betul diangkat begitu. Ya, oke memang dan ini ilmu ini Mas Mbak sebenarnya bisa kalian sampaikan juga ketika kalian mengikuti ekstra Tonti begitu ya. Siap. Jadi teman-teman yang ada di sini itu juga mendapatkan apa sih yang kalian dapatkan di kemarin Paskib kecamatan sama di Paskibraka UNJ gitu yang mungkin sebelumnya belum mendapatkan informasi terkait dengan gerakan dasar seperti itu gitu. Nah, kemudian nih cita-cita ke depan kalian gitu ya. Apa gitu? Kalau cita-cita saya dari kecil itu ingin jadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Luar biasa. Berarti Mas Raihan ini sudah apa ya istilahnya ya? Sudah merencanakan betul. Siap, betul. Kalau sudah ingin cita-cita ke Taruna, makanya kenapa ikut Tonti begitu ya? Salah satunya. Karena salah satunya kan kembali lagi kita juga melatih kepemimpinan kita melatih kedisiplinan kita agar mungkin ketika kita di perguruan tinggi itu tidak kaget istilahnya. Kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita ajari di Tonti itu di pendidikan yang selanjutnya. Oke, luar biasa. Semoga nanti juga cita-citanya terwujud ya Mas ya. Ya, amin. Amin gitu. Dan bisa membanggakan orang tua dan juga tentunya madrasah juga bangga kalau nanti kemudian alumninya itu alumni dari Taruna ya Mas ya. Amin. Wah luar biasa itu Mas Raihan. Kalau Mbak Desti gimana? Cita-cita saya ingin jadi korban juga sih sebenarnya. Karena dari latihan-latihan seperti ini saya pengen ngebentuk kedisiplinan saya sama menguatkan mental saya gitu. Oke, betul. Memang membentuk mental itu juga perlu dilatih begitu ya. Dan melalui Tonti, kemudian melalui Paskibraka itu juga semoga hal ini juga
bisa menjadi bekal untuk kedepannya begitu ya Mas? Iya. Gimana rasanya? Benar-benar bangga ya? Iya, alhamdulillahnya sih benar-benar bangga bisa mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama Tonti. Karena kan di Tonti ini kan kalau anak-anaknya kan kita diajari tentang LBB, sikap gimana kita berada di dalam barisan, dan alhamdulillahnya itu Tonti ini banyak yang menyumbangkan prestasi-prestasi mereka itu di Paskibraka. Oke, nah luar biasa. Mbak Desti juga bangga ya? Iya, banget. Bangga banget, oke. Bangganya sampai banget gitu ya. Saya harapannya juga besar, semoga Mbak Desti dan juga Mas Raihan ini dengan pengalamannya kemarin bisa ditularkan kepada adik-adiknya gitu ya. Mungkin sekali lagi pesan untuk adik-adik Mandua Sleman, silahkan disampaikan. Untuk pesan dari saya itu ketika ada suatu kesempatan atau seperti suatu kesempatan itu tidak apa-apa, dicoba saja. Mungkin terlihat sulit, tapi ketika kita berusaha dan kita mencobanya itu akan terasa lebih gampang. Oke, baik. Intinya ada kesempatan, lakukan gitu ya. Siap. Kalau untuk Mbak Desti? Tetap semangat, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Oke, semangat, jangan lupa berdoa, dan tentu ini ya, doa restu dari kedua orang tua juga sangat perlu ya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Raihan dan juga Mbak Desti sudah hadir pada siang hari ini di podcast Mandala Educast gitu ya. Dan tentunya saya juga terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menonton edisi yang ke-10. Jangan lupa untuk tonton terus setiap edisi-edisinya. Dan saya Sari mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.